memang kan bergerak di bidang film sebagai aktor sudah dari dulu lah, tahun 2005. Untuk satu untuk semuanya. Kalau lagu sebelumnya berdua lebih baik, kali ini bertiga ini lebih baik. Yes, betul sekali. Ladies and gentlemen, dengan ini resmi sudah Avarta Media berlayar di dunia entertainment. Yes, luar biasa sekali. Silakan ada yang mau foto. Kita hanya memberikan kesempatan untuk foto ya, tidak boleh dilukis. Lama bukan cuma kalau dilukis. Tahu saya lagi. Saya di Fox ID. Di mana Mbak? Oke, baik. Dari Fox ID. Saya Nisa dari Fox ID. Iya, Fox ID. Fox ID. Fox ID. Pertanyaannya untuk Pak Arya dan Pak Adi terlebih dulu. Ya. Sebelumnya kan Virtual Lines itu kan sudah terlibat 8 film tadi ya, dengan total Viewersnya 4 juta. Ya, 4 juta. Itu bagaimana sih pencapaian tersebut terus diterjemahkan ke dalam strategi Avarta Media? Gitu. Terus bagaimana pengalaman sebelumnya itu di Virtual Lines bisa mempengaruhi visi dan misi pembentukan Avarta Media? Gimana dengan Virtual Lines itu bisa? Untuk Mbak Aca, Mbak Aca ini kan tadi katanya sudah 21 tahun ya jadi aktris. Terus apa sih yang membuat Mbak Aca tuh akhirnya tertarik masuk ke ranah bisnis media ini, dan secara lebih formal tuh lewat Avarta tuh kenapa itu? Terus yang terakhir, nextnya apakah Avarta juga akan punya rencana tuh memperluas lini? Lihat tadi ya, bahwa bagaimana Virtual Lines bisa Menginspirasi visi dan misi dari Avarta. Itu sampai mempengaruhi nanti perkembangan di Avarta. kalau secara visi misi, karena kan kita memang dari awal integrated media company ya. Jadi ya kami sadar bahwa kalau kami produksi sebuah film itu kan kita juga memerlukan partner-partner. Jadi dengan adanya Virtual Lines Entertainment ini, di mana kami sudah berpartner dengan PH-PH yang lain juga, kami juga bisa menambah value pada saat kami memproduksi sebuah film. Di mana kami bisa mengajak juga partner-partner kami untuk apakah itu investment atau co-production, dan balik lagi karena memang kita dari awal sudah mengedepankan kolaborasi. Virtual Lines dan Avarta Media ini karena memang Avarta Media sebagai the holding media ya, Memang kan bergerak di bidang film sebagai aktor sudah dari dulu lah, tahun 2005, 2004. Tapi saya merasa bahwa sangat relate bagi saya untuk sebenarnya terlibat di belakang layar, karena memang saya ini dulu background educationnya memang di film, jadi saya ambil majornya tuh sebenarnya film and communication, yang juga saya ambil dual program, gak hanya di Linkopo University di Malaysia, tapi saya juga ada dual program yang juga saya transfer pendidikan saya ke Curtin University Australia. Dan itu saya mengambil bukan hanya film communication saja, tapi mass communication, public relation, and also broadcasting. Jadi menurut saya inilah kesempatan saya sebenarnya untuk terus berusaha memberikan dampak positif terhadap film, tapi dari sisi medianya gitu. Kenapa kita pilih media? Karena memang kita seperti yang kita lihat pendahulu kita ya, ada Transmedia. Dia tidak hanya bergerak di bidang acara TV saja, tapi bergerak di bidang jurnalistik, online, di bidang perhotelan, di bidang marketing, di bidang macam-macam, distribution, industrial, macam-macam lah. Tapi menurut saya Avarta Media tuh harus gitu, visinya tuh harus sebesar itu menurut saya, karena film itu dalam kolaborasi, bukan hanya sebagai pembuat atau kreatornya saja yang ada ketika di proses syuting, tapi film itu benar-benar harus tahu cara marketingnya, kita harus tahu cara distribusinya, harus sampai ke penontonnya seperti apa,
dan juga terdiri dari berbagai macam departemen yang juga nantinya adalah kita pengennya menggawangi berbagai departemen itu. Jadi sebenarnya Avarta Media itu dulunya dimulai dari ketertarikan dua-dua teman saya ini terhadap AI. Kenapa AI? Karena ini terinspirasi banget pengen buat startup sebenarnya, pengen buat app yang kita sama-sama bikin untuk bisa menjadikan ekosistem film itu lancar komunikasinya. Tidak perlu kayak one on one lagi, tapi kita bisa punya wadah untuk bisa punya akademi lah, atau akademi itu kan lebih kayak ke bentuk mentoring ya, tapi ini kayak lebih ke app yang bisa mengakomodir segala aktivitas film. Bahkan nantinya kita pengen kalau book aktor itu jadwal aktor sudah tersedia. Jadi bukan hanya sekedar kita Aca bisa nggak ya bulan ini, tapi sudah ada reportnya di app tersebut bahwa Aca bisa nih bulan Agustus ke Desember untuk syuting film. Dan itu semua sebenarnya cita-cita ke depan kita lah untuk Avarta Media, kita bisa sampai sana gitu. Di samping itu ya kita berharap bahwa sebenarnya kita bertiga bisa berkolaborasi untuk kedepannya bikin joint venture, bukan hanya sekedar sama PH-PH dalam negeri, tapi PH luar negeri yang merupakan tadi udah di teaser sedikit sama Ardi bahwa kita akan melakukan segera tahun 2027 bergabung dengan venture capital dari Malaysia. Bagaimana Pak, sudah puas? Kalau puas silahkan keramas. Baik, terima kasih sekali lagi. Ada teman-teman yang mau kita buka lagi kembali. Tadi jawabannya sangat baik sekali. Oh, yang tiga-tiganya para AI enthusiasm juga ya? Dua nih. Oh, berdua. Saya juga Pak. Makanya saya supaya nonton Biduan Dangdut. Tadi kan suka ngomong AI. Ada yang mau nyanyi lagi sekali lagi? Silakan. Dirimu berbuat banyak saya aku. Silakan, dengan siapa? Apa udah kena wudhu? Mohon maaf. Ada yang mau nanya lagi? Tadi ada wartawan film dari Liputan 6, Wayan. Harus ada alokasinya tahun ini seperti apa. Karena tentunya kita juga akan melihat market juga sekarang ini yang lagi trending ini seperti apa. Kita juga berusaha cater the market. Kita harus buat cerita-cerita yang satu relate, tapi juga secara genre pun juga masuk. Karena jujur aja kalau kadang-kadang kita melihat bahwa horor, wah, contoh horor banyak banget gitu. Karena ada yang horor sukses, ada horor komedi yang sukses, atau semua orang bikin horor komedi. Nanti ada yang drama komedi yang sukses, semua bikin drama komedi. Jadi kita tetap agnostik secara genre-nya, walaupun kita ada beberapa yang main genre yang kita akan pilih. Tapi secara timing, tentunya kita juga lihat kita punya IP yang kuat enggak, dan kalau bisa IP yang kita rilis ini yang timeless, yang nggak melihat bahwa harus ada momentumnya, tapi kita bisa rilis tahun ini, tahun depan, dan harapannya impact-nya sama. Jadi tidak, oh ini harus ini pas ada momen ini, kita berusaha yang timeless. Jadi kalau secara genre kita juga sangat terbuka. Kita juga ingin kolaborasi sama PH-PH lain yang mungkin punya IP belum keluar ke market, lebih ke arah how unique the IP is. Menurut saya yang paling penting buat Avarta. Durasi Avarta itu bersama Virtual Lines-nya kita juga udah chip in di beberapa movie sebelumnya. Jadi memang kita judge the movie based on the script, itu aja sih. Yang kedua, yang paling interesting dari ketika kita membangun sebuah company, apalagi yang bergerak di bidang creative production ini adalah bagaimana saya sebagai aktor yang biasanya hanya menerima skrip lalu berkreasi di bidang yang biasa saya geluti, seperti menjudge karakter, lalu membuat emotional art dari sebuah film scene by scene. Tapi sekarang saya benar-benar memformulasi cerita. Saya benar-benar harus bisa ngejudge market dalam setahun ini. Saya harus pilih film deck yang ada 12. Tapi saya ternyata very precise, sangat presisi dalam menentukan project, apalagi project IP sendiri. Jadi saya rasa di situ saya harus berpikir dua, bukan hanya sekedar film yang saya suka, tapi film yang juga
bisa membawa dampak positif buat masyarakat, tapi di satu sisi pengen edukasi dan juga bisa menjadi ladang bisnis yang baik dengan ekosistem perfilman Indonesia yang sedang bertumbuh ini gitu. Gitu. Karena saya pengen mentoring juga. Kalau misalnya Mas Wayan pernah dengar, dulu saya di tabloid Bintang, saya pernah cita-cita kalau saya pengen ngajar acting. Jadi di Avarta ini saya pengen memulai sama Arya untuk bikin agency juga yang lebih kayak memformulasikan bintang gitu.